Udah langsung Oke, saya dibuka sudah. aja Bu Afida. Nanti saya bantulah Nah, dari kita sini. masuk ke Cuma menu bantu slide ngomong ya ya. hari ini. Oke, kita masuk ke menu slide. Ini adalah tampilan slide kita di depan. Kemudian kita pilih yang di depan ini kosong saja. Nah, dari slide ini kita mau belajar apa saja, Dok? Pak Fit Busut gitu. Bisa berkolaborasi langsung Bu. Terus kita buat slide yang sangat keren pokoknya lah. Oke, karena tadi kita ini ya, Pak Fit. Nah, udah otomatis judulnya ganti. Kita langsung kolaps aja nih, saya kolaps sama Bu Sutriyasi. Dan di sini ada Pak Fitri. Oke. Ini tampilannya putih Pak Fit. Saya pengen merubah tampilan dari slide ini. Caranya gimana dong Pak Fit? Itu bisa menambahkan background atau Melalui ubah latar belakang. Diklik aja di luar Bu, di luar kotak itu. Coba klik di itu kan kotak warna biru. Nah, itu ada latar belakang itu. Iya, langsung diklik aja Bu itu. Oke. Bisa kalau misalnya nih Pak Fit, saya berupa gambar-gambar. Ayo gambar. coba aja Avinda, ya. Kalau gambar seperti apa, kalau warna seperti apa, biar Bapak Ibu tahu gitu loh. Oke, wow, keren ya. Oke. Wah, gambarnya kok makanan ini Bu. Saya jadi lapar ini. Nggak apa-apa Pak. Bagus kan Pak? Ya, oke. Kemudian apalagi nih yang bisa kita lakukan nih Pak Fit? Untuk slide itu kan biasanya kita membuat rangkuman ya Bu Avinda ya. Tujuan slide itu kan di PPT. Jadi biasanya kita membuat rangkuman-rangkuman agar rangkuman itu langsung menuju ke link yang kita tuju. Bagaimana ya Bu Avinda itu? Nah, itu tuh bisa kita lakukan nih Pak Fit. Jika kita memberikan materi tentang getuk misalnya, itu kan? Nah, materi getuk ini karena saya itu daripada saya mengetik banyak nih Pak Fit, saya pengen cari materi yang berkaitan dengan getuk. Jadi saya lakukan lewat explore. Betul sekali. Di sini saya pilih getuk nih. Nah, aku ambil yang ini ya. Yang ini nggak apa-apa ya Pak Fit? Nggak apa-apa, yang Wikipedia itu diklik aja. Oke. Nah, caranya gimana Pak? Ini kita copy linknya. Kemudian kita kembali copy linknya, kita kembali ke slide kita. Terus si getuk ini nih, ini mau saya linkkan ke Wikipedia yang tadi. Nah, kita terapkan. Otomatis. Nah, nanti ketika murid kita ini mengeklik si getuk ini udah otomatis mengkaitkan ke Wikipedia tadi, Pak Fit. Betul. Jadi tidak perlu kita membuat ya Bu Avinda. Kita sudah disediakan Google banget. Apa yang kita butuhkan Betul. sudah disediakan. Dan, tapi ini gini Pak Fit, sarannya nih sebelum kita memasukkan materi-materi yang kita ambil dari URL YouTube atau Google, nah itu kita harus membacanya terlebih dahulu gitu.
agar siswa tidak terjerumus ya Bu Afinda ya. Betul sekali Pak Fitri, seperti itu. Ini tampaknya Bu Sutriasi ini lagi maam apa lagi mimik nih karena belum kembali ke forum kita. Baik, kita lanjutkan Pak Fitri. Terus kita bisa masukin apa lagi nih Pak Fit selain gambar, background, latar belakang, kemudian tautan web? Bisa menambahkan foto, video, audio, itu kita coba lah. Gitu. Kita mau coba yang mana nih Pak Fit? Oke, kita coba video ya Pak. Menarik. Kita coba video. Cara membuat gedok gitu. Cara membuat gedok, Bu. Malah lagu gedok ini Pak Fit. Nah iya, makanya cara membuat gedok. Di pencarian ditulis cara membuat gedok. Jadi lebih spesifik ya Bu. Nah, resep gedok Jawa yang enak gitu ya, keren ini. Nah terus diatur Bu Afinda biar kelihatan lebih cantik. Nah, ini misalnya kita menyisipkan video ya. Wow, keren. Nah, Bu Suci, kita kembali. Nah, Pak Fitri ini video baru ada tamu, Bu. Tak kirain kemana ini. Baru diapeli gitu. Silakan dilanjut Bu Sutriasi dan Bu Afinda. Bu Sutriasi nih, tadi saya sudah menyisipkan video. Nah, saya mau murid saya nih ketika membuka slide ini, videonya ini mau langsung otomatis terputar. Gimana ya Bu caranya? Wah, kita bisa langsung klik bagian bawah ini Bu. Pelajari. Oke. Nah, ini untuk apa ini namanya? Pengaturan videonya. Kita bisa klik videonya dulu Bu. Itu tadi belum diklik videonya. Oke, kemudian ulangi langkahnya. Ini kan biar videonya itu biar fokus atau mau diputar semua? Iya, diputar semua karena ini ada cara pembuatan getuk. Nanti kita ajarkan juga yang fokus, Bu. Iya, oke. Nah, ini kalau diputar semua berarti dibiarkan. Kemudian ini dulu, ini kita pilih ini apa namanya? Pengaturannya ini sudah ditawarkan di sini. Bagus ya. Kemudian kita di silang itu dulu, pelajarinya kita hilangkan dulu. Oke. Terus? Oke, nah sudah. Ini untuk pengaturan videonya, diklik video. Kemudian pengaturannya dipelajari ya Bu ya? Di sini loh. Oh iya, di opsi. Oh itu bisa, di situ bisa, di opsi format bisa, dari pelajari juga bisa. Nah ini Bu, kalau ini fitur yang mungkin yang unggulannya dari ini si Google ini Bu. Jadi dia itu bisa mengatur video. Jadi katakan ini video yang durasinya panjang, itu kita nanti bisa ambil dari menit ke berapa sampai menit ke berapa gitu saja. Kita tidak perlu aplikasi untuk pemotong video. Oh, wow. Ini Bu, di sebelahnya ini Bu, ini angka titik 00 itu Bu, mulai dari itu. Nah, itu bisa diklik, itu bisa diganti waktunya, mulai dari 00 sampai itu kan sampai jam keberapa gitu. Nah, itu bisa kita ganti. Ini tidak ada objek yang dipilih Bu, jadi itu klik dulu videonya. Sudah tuh? Ini udah klik. Udah nampak ya? Udah nampak. Tapi mungkin ada ini dari linknya udah mau ya. Ini juga pengaturan ya? Yang mau otomatis juga udah nampak itu Bu. Biar nanti terputar otomatis itu kan harusnya ada di bawah video tadi itu. Kan tadi aku ngambil ini nih. Atau ini aja deh. Kita ambil yang ini.
Nah, ini bisa Bu kalau yang berarti itu tadi videonya dikunci. Ini bisa diputar otomatis. Coba ini di bawah gambar video ini di sebelah kanan ada tulisan diputar saat diklik. Ini diklik ini Bu, panahnya sebelahnya. Nah, ini. Iya. Ini jadi video kita ini bisa diputar secara otomatis, bisa saat diklik ataupun satu lagi apa itu Bu? Bisa juga diputar secara manual. Oke, secara manual baik mau pilihannya tinggal kita sesuaikan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kita bisa langsung fokus. Misalnya kita mau langsung fokus cara pembuatannya. Ini di awal kan itu hanya ada pemilihan bahan, ada pemilihan alat dan sebagainya. Nah, ini saya mau fokus cara membuatnya. Itu ada di menit keempat. Itu misalnya mulai dari menit keempat. Nah, itu di awalnya itu bisa diganti gitu. 00 mulai darinya ini jadi ganti 04 misalnya 4 menit lebih 10 detik gitu. Kemudian nanti berakhirnya tidak harus selesai semua. Misalnya kok di akhir itu ada itu semacam pengantar di akhir itu tidak ingin didengarkan itu misalnya itu ya kita cukup mengaturnya. Nah, coba dinyalakan Bu, di play Bu biar terlihat. Nah, itu langsung ke itu ya. Langsung ke menit ketiga gitu Bapak Ibu. Enaknya jadi bisa langsung fokus. Betul sekali. Oke, apalagi nih Bu yang bisa kita manfaatkan di fitur slide ini selain video, audio, kemudian apa tadi? Gambar, web, nah gambar gitu. Tata letaknya Bu, tadi sudah ya. Ini ya untuk nyoba ini sudah ya tadi tata letak ya. Sudah Bu. Kemudian kita bisa lagi menambahkan ini Bu, fitur unggulan Google itu kita bisa berkolaborasi. Jadi kita seperti tadi sheet, slide, form, doc itu bisa berkolaborasi, bisa dibagikan. Nah, ini juga bisa Bu, bisa dibagikan. Jadi kita bisa berkolaborasi baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Itu Bu, enak. Jadi kita mau berkolaborasi membuat barang. Caranya sama, tetap klik bagikan, kemudian mau dibagikan. Tadi udah Bu, udah dijelaskan, udah dibagikan ke Bu Sutriasi sama Pak Fitri. Begitu. Oh iya, maaf. Tadi berarti pas saya keluar. Nggak apa-apa. Nah, terus nih kalau teman-teman nih karena fitur-fitur yang ini tuh rangkuman dari isi-isi yang ada di bar di atasnya. Jadi ini adalah cara cepat untuk menyisipkan seperti itu ya Bu Sutriasi. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Bu ya Bu. Hah? Apalagi nih yang istimewa yang perlu kita ketahui nih? Ini mungkin Bu, untuk Bapak Ibu guru yang biasanya yang masih muda-muda, yang energik, yang smart itu kan ingin menampilkan apa ini namanya slide ini dalam bentuk yang tidak monoton. Kalau kita ini kan ini masih terbatas sekali ya. Itu ada beberapa alamat website itu yang sudah menyediakan berbagai macam template slide yang bisa kita putar secara ini apa namanya online menggunakan slide maupun bisa diunduh menjadi PowerPoint. Wow, cekidot Bu, kita langsung ambil aja tuh ilmunya. Bisa ambil contoh di Slides Mania. Oke, kita lihat di Slides Mania ya Bu. Iya, itu di sana sudah banyak sekali. Ada lagi yang selain Slides Mania, ada Slides Go. Kemudian ada lagi Slides Carnival. Jadi itu beberapa website. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin lebih paham lagi. Beberapa website yang menyediakan template-template untuk presentasi. Nah itu template-nya sudah disediakan Bu, enak kan, gambar-gambarnya sudah ada. Wow, luar biasa. Kita tinggal klik salah satu Bu, kita klik salah satu. Atau kita kalau kita di dunia pendidikan, kita ambil yang education itu Bu. Aku udah ambil yang Felicia nih. Yang ini education banyak. Education, kita kan di dunia pendidikan biar matching dengan dunia kita. Education ya, ini udah masuk ke education nih. Kemudian saya suka yang sederhana tapi unik. Mungkin ini lucu. Oke, bisa diklik salah satu.
Ini Nah, udah kalau aku sudah klik. diklik, turun ke bawah. Nah, itu Oke, nanti kita turun ke bawah, teman-teman. presentasi Nih, kita. Nah, ke cara bawah. menggunakannya. Nah, ini stop. Oke, kita bisa mendownload template ini menjadi file PowerPoint yang tentunya membutuhkan kapasitas atau memori, ataupun kita bisa langsung menggunakan Google Slide. Karena kalau kita menggunakan Google Slide artinya itu zero capacity. Betul banget, Bu. Luar biasa. Kalau kita membuat PowerPoint, semakin banyak gambar yang kita masukkan, semakin banyak video yang kita masukkan, maka PowerPoint akan semakin berat, dibuka semakin lambat. Nah, kalau ini sudah masuk ya, Bu. Luar biasa nih template-nya langsung. Keren kan? Template-nya bagus kan? Kita tinggal mengganti judulnya, tulisan-tulisannya. Ya ampun, di sini aku tulis gitu. Oke, Bu, saya ingin memberikan contoh yang lebih menarik lagi, Bu. Kembali ke ini, Bu. Tab di sampingnya, tab di sampingnya. Di education ini, tanda panahnya ini diklik. Nah, itu betul. Kok malah dibuang. Ini benar-benar di ini samar ini loh, Bu. Apa? Nah, ini di itu tanda panah di education ini diklik. Mana? Sebelah. Ya, sebelah. Nah, itu yang free template itu. Free template. Tadi kan kita masuk ke apa itu namanya? Slides Mania halamannya ya. Free template-nya ini Bu. Oke, ini halaman awal Slides Mania kan. Nah, itu di education. Ini all template education itu itu saja, jangan diklik dulu. Kursornya kita arahkan ke situ. Ini mana ini? Belum. Di education atas itu loh, Bu. Kursornya diarahkan. Oh ya, itu. Nah, turun. Ada games. Naik. Nah, kita bisa menambahkan di sini sudah disediakan template game. Apa nggak enak tuh, Bapak Ibu? Coba. Nah, ini template game. Bagaimana kalau kita merancang game kira-kira butuh waktu berapa lama? Beratus-ratus tahun itu, Bu. Nah, kalau di sini sudah disediakan template-nya. Template-nya sudah dibuat hyperlink. Jadinya sudah bisa bisa langsung digunakan. Kita tinggal mengganti kalimat, kita bisa mengganti angkanya, kita bisa mengganti instruksinya. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Ini template-template-nya keren bukan? Misalnya kita nanti ketika dipresentasikan kita klik angka 2 nanti otomatis akan ke slide kedua, angka 3 akan otomatis terhubung begitu. Wah, keren bukan? Slide-slide-nya lebih menarik. Luar biasa sekali ya, Ibu, kalau dipresentasikan nanti anak-anak itu jadi lebih menarik mengikuti pembelajaran kita. Iya, tentunya kalau ada pelajaran tentang game ini anak itu kan sangat suka sekali yang namanya game. Keren. Betul sekali, luar biasa sekali ya, Bu. Oke. Nah, ini tersimpannya kemana ya, Bu? Tersimpannya nanti kemana, Bu? Tersimpannya kemana gitu? Wah, nah ini. Di sini kan karena nol capacity, itu semua kegiatan kita itu direkam oleh drive kita. Jadi penyimpanannya ada di drive, dan drive kita yang menggunakan akun belajar ID itu unlimited. Jadi mau berapapun, ibaratnya mau seberat apapun tidak masalah. Oke, itu luar biasa banget ya, Bu. Jadi ketika kita ini nih memanfaatkan semua fitur-fitur Google yang ada di sini nih, jadi kita itu enak banget kayak gitu ya, Bu. Dan dimudahkan dan yang jelas itu lebih efisien, iya nggak, Bu? Betul sekali. Wow, luar biasa sekali, Bu. Jadi ketika awal nih saya langsung karena saya bosan dengan template-template yang ada di sini, saya langsung pergi ke Slide Mania atau ke Slide Go atau ke Slide Carnival, kemudian langsung menggunakan template itu nggak masalah ya, Bu? Bisa banget. Jadi kita nanti sudah memberikan slide ke siswa kita itu lebih bervariasi. Siswa kan jadi senang, wah ini slide-nya bagus. Dilihat dari tampilannya itu sudah bagus, sudah menarik. Itu kan berarti kan sudah memberikan sesuatu yang beda untuk siswa kita. Siswa kita jadi tidak
bosen, apalagi siswa berada di rumah terus, itu kan butuh sesuatu yang menarik gitu ya Bu ya. Iya, betul banget. Tidak monoton. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin selain itu nih yang tadi udah kita bahas nih semuanya tentang slide tuh, itu kita bisa menyisipkan berbagai game dari dasarnya dulu ya Bu, dari mengubah background, kemudian berkolaborasi, kemudian menyisipkan gambar, video, audio, bentuk-bentuk, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kita juga bisa memasukkan game supaya anak-anak nggak bosan mengikuti pembelajaran kita, gitu kan Bu? Nah, ini Bu, anggaplah ini game ini sudah selesai Bu. Ini sudah selesai kita rancang. Nah, ini kita kopikan, kita klik linknya di atas itu Bu. Link gamenya itu kita klik, copy, salin. Sudah. Kalau salin kita kembali ke slide kita tadi yang pertama, yang latihan itu. Nah, kita masukkan itu apa namanya, link itu di sini. Itu dengan cara itu kita Bu, jangan langsung boleh itu diberi pengantar untuk masuk ke game, atau yuk coba permainan ini gitu, cobain permainannya gitu. Terus kita masukkan bentuk Bu untuk tempat linknya biar tidak kita sisipkan bentuk dulu biar nanti kan lebih menarik gitu daripada sekedar tulisan saja. Nah itu, nah sudah. Nah diklik kanan pada bentuk itu, bentuknya mau diganti warna boleh, klik kanan terus masukkan link. Tempelkan linknya, terapkan. Jadi nanti siswa Pak, ini kok masuk linknya, halamannya ada di sini. Diulangi Bu, coba Bu, di back dulu Bu. Harusnya nggak masuk ke situ. Diklik kanan. Kemudian link. Udah, berhasil Bu. Nah, sudah masuk, berhasil. Nah, tinggal coba Bu dipresentasikan Bu dari atas. Jadi materi kita yang hanya 3 slide ini sebenarnya sudah penuh dengan materi ya. Dari slide pertama. Latihan GWS Secang. Wah, ini sudah ganti backgroundnya. Nah, itu diketuk, itu ada materinya itu Bu ya? Iya dong. Iya, itu tanda bahwa kita mengelingkan materi, ada titik, ada tanda di bawahnya itu, garis bawahnya itu. Keren sekali. Jadi kita memasukkan materi yang begitu banyaknya tidak harus dimasukkan ke slide kita, jadi biar tidak bosan siswanya. Kemudian itu bisa langsung menuju ke situ, ke gamenya. Wah, keren sekali ini Bu. Ya Bu, luar biasa sekali ya. Jadinya tuh murid-muridnya kita ratusan tahun ya Bu. Pak Fitri lagi di jalan itu. Ini kalau kita membuat game, rancang game itu, bayangkan kita butuh waktu berapa lama. Saya membuat satu jenis game itu butuh waktu minimal itu 1 minggu itu baru selesai itu Bu. Wow, kalau saya malah mungkin nggak selesai Bu. Iya, untuk merancang game katakan di Android itu saya untuk merancang detail-detailnya sampai pada itu backgroundnya,